أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang calon sufi besar, Abu Yazid Al-Bistami kecil, bangun di sepertiga malam terakhir dan menemukan ayahnya sedang menunaikan qiyamul lail. Dia kemudian berkata, "Ayahanda, apakah saya boleh ikut sholat bersama ayah?" Kata ayahnya, "Tidur saja lagi wahai anakku, ini masih larut malam. Lagian anak kecil bukan menjadi hak dia untuk melakukan ini. Silahkan tidur kembali." Dia kemudian bertanya, "Ayahanda, jika ada api yang sedang berkobar, kira-kira yang dilalap oleh api terlebih dahulu, kayu yang kecil-kecil atau kayu yang besar?" Kata ayahnya, "Tentu kayu yang kecil-kecil dulu, baru kemudian api itu melalap kayu yang besar." Kemudian Abu Yazid Al-Bistami mengatakan, "Ayahanda, kalau gitu izinkan aku sholat bersamamu. Aku takut masuk neraka. Dan yang pertama kali dibakar di dalam neraka adalah anak kecil seperti aku." Ayah Abu Yazid Al-Bistami menangis kemudian mengatakan, "Baiklah, silahkan sholat bersama ayah." Ada satu nilai penting jamaah sekalian, anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah, bahwa orientasi puncak seorang muslim itu adalah kecintaan kepada akhirat. Apapun yang kita lakukan, yang anak-anak kami kerjakan, orientasi akhirnya adalah bekal kita pulang ke akhirat. Berbakti kepada orang tua tidak akan sempurna sebelum dia didasari dengan kecintaan kepada akhirat. Menuntut ilmu di sekolah ini tidak akan lengkap dan tidak akan memotivasi kita menjadi orang yang betul-betul sungguh-sungguh mencintai agama ini karena ilmu, jika tidak didasari dengan kecintaan kita kepada akhirat itu. Bukankah dalam surah Al-Hujurat banyak disebutkan tentang ilmu ini? Bahkan secara khusus dalam surah Al-Mujadalah Allah menyebutkan tentang betapa mulianya orang yang berilmu dan orang yang beriman. Tapi apakah ilmu dan iman itu akan mati, akan tuntas, selesai sesuai kita meninggal dan wafat ini? Ternyata tidak. Dia akan kita bawa dan akan kita nikmati akhir nanti di akhirat. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak kami yang sama-sama dicintai oleh Allah,
Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebutkan betapa kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sejati, bukan kehidupan dunia ini, tapi kehidupan akhirat. Lihatlah saudara-saudara kita di Gaza sana, berapa orang yang sudah kembali kepada Allah, tapi mereka tidak menyerah sedikit pun. Di kamp-kamp pengungsian mereka masih melakukan tahfidz Al-Quran. Orang tua mereka dibunuh oleh Zionis Yahudi, syahid semuanya. Jika masih ada anggota keluarga mereka yang tinggal, bukan semakin lemah imannya, tapi semakin kuat, karena dia yakin pertemuan yang hakiki adalah di akhirat kelak sebagai syuhada. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah wa anna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kampung akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi kalian kata Allah lebih banyak memilih untuk tunduk kepada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Atau dalam ayat yang lain, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih utama kalian kejar daripada kehidupan dunia ini. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah, mari kita belajar di sekolah ini, dasari dengan kecintaan untuk pulang ke negeri akhirat. Berbaktilah kita kepada kedua orang tua kita dengan didasari kecintaan kita kepada akhirat. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, tapi ingat ilmu itu akan dipertanggungjawabkan di negeri akhirat. Maka mudah-mudahan aktivitas apapun yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, orientasinya adalah akhirat. Mudah-mudahan zikir kita, tasbih kita, baca Quran kita, duduk di kelas kita, bertemu dengan guru-guru kita, semuanya adalah bernilai akhirat. Seperti pesan Rasulullah SAW, berapa banyak amalan-amalan yang dikerjakan oleh anak Adam yang merupakan bagian dari amal dunia ini, karena niat yang lurus untuk akhirat, amal itu menjadi amal agama, amal akhirat. Tapi berapa banyak orang melakukan kayaknya, casingnya seperti dia beramal untuk kampung akhirat, tapi karena salah niat, amal itu hanya untuk dunia ini saja. Maka jamaah sekalian, anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita orientasikan, kita proyeksikan, kita tujukan sungguh-sungguh apapun yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini adalah untuk Allah, untuk akhirat. Dengan begitu semua yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.